Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Arsila Marnezanaini, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan transaksi entitas induk dan entitas anak dalam persediaan dan jasa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsila Marnezanaini, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 yaitu tentang transaksi entitas induk dan anak dalam persediaan dan jasa. Lanjutan dari materi bab 4, dari kasus yang kita jumpai di bab 3 dan di bab 4, kita jumpai lagi di dalam bab 5 ini. Bab 5 ini sudah bicara tentang adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dan anak ketika dia sudah terjadi akuisisi dan kombinasi bisnis. Kalau di dalam bab 3 dan bab 4 itu dianggap walaupun terjadi akuisisi oleh induk perusahaan kepada perusahaan anak itu pada 1 Januari 2015 di kasus PT Nusantara dan PT Andalas. Tapi diasumsikan selama tahun 2015 tidak adanya transaksi yang melibatkan PT Nusantara dan PT Andalas. Di bab 5 ini setelah terjadi akuisisi di tanggal 1 Januari 2015, maka kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi pada tahun 2015 yang melibatkan PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab 5, bab 6, dan bab 7. Bab 5 ini bicara tentang transaksi entitas induk dan anak dan hubungannya dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa jika ia perusahaan jasa. Kemudian di bab 6 kita bicara tentang transaksi yang berhubungan dengan penjualan terkait dengan aset tetap. Ketika induk menjual aset tetapnya kepada anak dan anak menjual asetnya kepada induk, dan di bab 7 ini kita bicara tentang transaksi induk dan anak yang terkaitan dengan obligasi. Bisa jadi induk menerbitkan obligasi yang membelinya perusahaan anak atau malah sebaliknya. Atau induk menerbitkan obligasi dibeli dengan perusahaan non-obligasi, kemudian perusahaan non-obligasi ini menjual kepada anak. Nah, itu yang dibahas di bab 7. Dan di bab 8 itu akan membahas seputar isu-isu konsolidasi. Nah, masuk ke dalam materi, sekarang kita mulai dari transaksi antara entitas induk dan anak dalam kaitannya dalam penjualan persediaan dan pemberian jasa. Jadi, ketika induk mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu sangat banyak dan sangat mungkin muncul transaksi yang melibatkan antara induk dan anak. Kenapa? Salah satu motivasi dilakukan kombinasi bisnis itu, salah satunya adalah motivasi manajemen laba. Riset mengatakan bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis, itu patut diduga bahwa aktivitas manajemen yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga semakin besar. Misalnya, induk menjual secara besar-besaran barang kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Karena menjelang akhir tahun, penjualan itu dihitung ternyata turun drastis. Kemudian yang dilakukan PT Induk menjual barang dagang kepada PT Anak. Maka itu transaksi hubungan istimewa. Jika transaksi yang melibatkan induk dan anak itu tidak boleh muncul pengaruhnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian adalah transaksi yang di luar dari transaksi induk dan anak. Induk menjual barang dagangan kepada anak berarti perusahaan induk melakukan pencatatan. Iya, dia melakukan pencatatan karena itu adalah transaksi penjualan dan ada buktinya. Dia juga akan mencatat itu karena itu adalah transaksi pembelian. Dan masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak itu akan mencatat. Sehingga waktu menyusun laporan keuangan konsolidasian, penjualan yang ada di dalam neraca saldo PT Induk itu termasuk penjualan kepada perusahaan anak. Kemudian pembelian yang dilaporkan atau persediaan jika ia menggunakan metode perpetual, persediaan yang dilaporkan dalam neraca saldo PT Anak itu adalah termasuk persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk. Nah, waktu menyusun laporan keuangan konsolidasi,
maka pengaruh dari transaksi induk dan anak ini tidak boleh dimunculkan, maka harus dieliminasi. Nanti akan ada proses eliminasi penjualan yang dilakukan oleh induk kepada anak yang harus dieliminasi. Kemudian, bagaimana anak membeli persediaan barang dagangan kepada induk tadi yang telah menjual barang dagang tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Maka penjualan yang dilakukan bukan kepada PT induk lagi, tetapi kepada perusahaan non-afiliasi. Penjualan yang boleh dilakukan adalah penjualan yang dilakukan kepada perusahaan non-afiliasi. Itu yang boleh muncul. Tetapi kalau induk menjual kepada anak sebesar 10 juta misalnya, kemudian anak menjual barang dagang yang dibeli dari PT induk sebesar 15 juta ke perusahaan non-afiliasi, yang boleh muncul sebagai penjualan hanya sebesar 15 juta. Yang 10 juta tadi tidak boleh diakui, karena itu dianggap bertransaksi kepada diri sendiri. Karena perusahaan anak milik dari perusahaan induk, yang boleh muncul sebagai penjualan itu hanya sebesar 15 juta. Laporan keuangan konsolidasi itu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari satu entitas tunggal, tapi dari suatu kelompok usaha yang tergabung dari satu entitas tunggal, itu namanya laporan keuangan konsolidasi. Jadi, laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan laporan keuangan entitas induk beserta entitas anak, tetapi laporan keuangannya digabung. Karena secara pelaporan, induk dan anak adalah satu entitas pelaporan. Kalau pencatatan masih dalam entitas terpisah, tetapi kalau pelaporan mereka masih entitas yang bergabung dari satu kesatuan usaha. Transaksi yang terjadi antar mereka itu disebut dengan transaksi satu kelompok satuan usaha atau dalam transaksi antar entitas pada suatu kelompok usaha. Dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Di sini digambarkan transaksi yang melibatkan antar entitas dalam suatu kelompok usaha. Contohnya yaitu transaksi pembelian fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia kepada PT Citylink. Citylink adalah anak perusahaan dari PT Garuda. Garuda memberikan fasilitas pinjaman kredit, maka transaksi disebut dengan transaksi hulu. Transaksi hulu atau bisa disebut dengan downstream itu adalah transaksi induk menjual ke anak atau induk memberikan fasilitas kredit kepada anak. Tapi kalau transaksi hilir atau bisa disebut dengan upstream, itu artinya anak menjual barang dagangan kepada induk. Kemudian anak memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada induk. Itu contoh dari transaksi hilir. Kalau contoh dari transaksi hulu, induk menjual barang dagangan kepada anak, induk menjual aset tetap kepada anak, dan induk menerbitkan obligasi yang dibeli oleh anak. Entitas induk tidak hanya punya satu entitas anak, juga memiliki beberapa entitas anak. Maka jika dikatakan transaksi hulu berarti barang dagangan itu mengalir dari induk kepada anak, aset tetap itu mengalir atau dijual dari induk kepada anak, itu namanya transaksi hulu. Tapi jika seandainya PT anak menjual barang dagangan kepada induk, berarti aliran barang itu dari anak kepada induk. Maka itu namanya transaksi hilir. Kemudian, karena terdapat transaksi yang melibatkan induk bertransaksi kepada anak, maka sudah saya jelaskan tadi, dampak dari transaksi itu tidak boleh muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehingga ingin menjadikan agar tidak muncul dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian, maka harus dieliminasi. Ingat lagi materi tentang prosedur konsolidasian. Salah satu yang dieliminasi adalah transaksi yang melibatkan induk dan anak itu harus dieliminasi. Karena tidak boleh ada dampak dari transaksi induk menjual ke anak. Atau transaksi sebaliknya, anak menjual kepada induk. Itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Karena ia sudah dicatat di pembukuan induk ataupun anak sudah melakukan pencatatan di pembukuan anak. Nanti akan muncul di neraca saldo sebelum proses konsolidasi. Jika tidak dieliminasi, maka akan muncul dampak dari transaksi induk dan anak.
Penjualan induk menjual ke anak juga akan muncul sebagai penjualan yang dilaporkan keuangan konsolidasi. Atau sebaliknya, itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian karena ia sudah dicatat di pembukuan induk ataupun di pembukuan anak, sudah melakukan pencatatan. Di pembukuan anak nanti akan muncul di neraca saldo sebelum proses konsolidasi. Jika tidak dieliminasi, maka akan muncul dampak dari transaksi induk dan anak. Penjualan induk menjual ke anak juga akan muncul sebagai penjualan yang dilaporkan keuangan konsolidasi. Itu tidak boleh. Jika itu diperbolehkan, mempermudahkan perusahaan meningkatkan angka penjualan. Jika tidak ada proses dieliminasi, mempermudahkan juga perusahaan melakukan manajemen laba, walaupun didukung bukti transaksi. Sebenarnya itu adalah bentuk penjualan fiktif. Nanti di awal tahun terjadinya retur secara besar-besaran. Jika nanti Anda sebagai auditor ketika mengaudit laporan keuangan di tahun 2019, periode dari 1 Januari sampai 31 Desember 2019, itu audit di sekitar bulan Februari 2020. Yang Anda audit tetap laporan keuangan. Tutup bukunya di tanggal 31 Desember 2019. Tapi perlu untuk memperhatikan transaksi setelah tanggal neraca atau transaksi tanggal neraca itu di bulan Januari, Februari, itu tetap harus diperhatikan. Anda bisa menemukan terjadinya kecurangan di tahun 2019 itu informasi dari transaksi di tahun 2020. Misalnya di tanggal 5 Januari terjadi retur secara besar-besaran. Pada waktu ditelusuri, yang melakukan retur ini adalah perusahaan anak yang meretur barang secara besar-besaran kepada perusahaan induk. Pas dicek lagi pada tahun 2019, ternyata induk menjual barang dagangan dalam jumlah besar kepada perusahaan anak. Maka ini dipastikan transaksi penjualan fiktif yang sengaja dilakukan agar laporan keuangan di tahun 2019 itu angka penjualannya meningkat. Karena itu sebenarnya fiktif, maka perusahaan anak di tanggal 5 Januari 2020 mengembalikan barang dagangan tersebut kepada perusahaan anak. Selanjutnya ada konsep konsolidasi, adanya kesatuan usaha atau satu kelompok usaha dari perusahaan induk dan anak-anak perusahaan. Induk bertransaksi ke anak dan anak melakukan transaksi ke induk. Adanya transaksi hulu dan hilir. Antar anak juga terjadi transaksi karena mereka adalah satu kesatuan usaha, maka masing-masing entitas tetap melakukan pencatatan akuntansi. Jangan pernah berpikir bahwa berarti perusahaan satu kelompok usaha, misalnya induk menjual ke anak yang mencatat hanya perusahaan induk. Itu salah, karena PT Anak tetap melakukan pencatatan, karena mereka adalah entitas pencatatan yang masih terpisah. Tetapi sudah selesai dan ingin menyusun laporan keuangan, maka data dari perusahaan anak berupa neraca saldo akan dikonsolidasi oleh akuntannya perusahaan induk untuk disusun laporan keuangan konsolidasian. Maka jika bekerja sebagai akuntan PT Anak, maka pasti akan didesak oleh akuntannya perusahaan induk. Tetapi sekarang dengan adanya sistem dan software, akuntan perusahaan induk tidak perlu menunggu karena proses transaksi yang dicatat di entitas anak secara otomatis langsung diketahui oleh entitas induk oleh akuntannya perusahaan induk. Kita fokus pada transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pembelian jasa, dan fokus pada perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur di mana induk menjual kepada anak atau anak menjual kepada induk. Kapan dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Ketika barang yang dijual dari PT induk kepada PT Anak dalam periode yang sama sudah terjual semua oleh PT Anak ke perusahaan non-afiliasi. Maka itu dikatakan keuntungan sudah terrealisasi dalam periode yang sama. Tapi seandainya PT Induk menjual kepada PT Anak pada tahun 2019 sampai 31 Desember 2019, ternyata barang-barang yang dibeli dari PT Anak dari PT Induk itu belum terjual sampai 31 Desember 2019. Maka itu dikatakan keuntungan atau kerugian transaksi induk ke anak belum terrealisasi. Jika belum dikatakan terrealisasi,
maka harus ada pencatatan yang dilakukan perusahaan induk untuk menangguhkan keuntungan atau kerugian tersebut. Contohnya yaitu PT Palapa memiliki 100% saham di PT Samudra. Selama tahun 2019, terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PT Palapa kepada PT Samudra sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan atau BPP yang dibukukan di PT Palapa terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Ini hanya perolehan ketika PT Palapa membeli barang dagang tersebut dari perusahaan non-afiliasi. Maka ketika menjual barang dagangan tersebut kepada PT Samudra dengan penjualan 10 juta, maka HPP-nya adalah sebesar 6 juta, yaitu sebesar harga perolehan ketika PT Palapa membeli kepada perusahaan non-afiliasi. Pencatatan dan jurnal yang dibuat oleh PT Palapa saat menyusun laporan keuangan konsolidasian akan dibagi menjadi 3 skenario. Skenario yang pertama yaitu persediaan yang dibeli oleh PT Samudra itu terjual semuanya pada periode yang sama dengan harga jual sebesar 16 juta. Jadi, seluruh persediaan yang diperoleh PT Samudra dari PT Palapa terjual 16 juta. Penjualan dilakukan oleh perusahaan non-afiliasi. Sedangkan, skenario yang kedua yaitu seluruh persediaan diperoleh PT Palapa belum terjual sampai akhir periode. Dan skenario yang ketiga, ada sebagian dari persediaan yang diperoleh PT Samudra dari PT Palapa, ada yang terjual dan ada sebagian yang belum terjual. Yang telah terjual itu sebesar 75% dan seharga 12 juta rupiah. Nah, untuk skenario yang pertama, jika asumsinya seluruh persediaan terjual kepada perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama ketika PT Anak memperoleh barang dagang tersebut dari PT Induk. PTS menjual kepada PT Induk atau PTP dengan harga jual sebesar 10 juta. Sebelumnya, PT Palapa memperoleh barang dagang tersebut 6 juta dari perusahaan non-afiliasi. Harga perolehan barang dagang tersebut sebesar 6 juta rupiah. Kemudian PT Palapa menjual barang dagangan tadi sebesar 10 juta. Maka bagi PT Palapa 10 juta tadi adalah penjualan di mana HPP-nya adalah 6 juta. Dan bagi PT Samudra, maka 10 juta itu tadi adalah harga perolehan. Kemudian penjualan ini dilakukan pada periode yang sama. PT Samudra menjual barang dagangan yang dibeli dari PT Palapa tadi itu seharga 16 juta. Maka di pembukuan PT Samudra, penjualannya adalah 16 juta, sedangkan HPP-nya adalah 10 juta. Karena PT Samudra memperoleh barang dagangan tersebut dari PT Palapa dengan harga perolehan sebesar 10 juta. Maka ada keuntungan terkait entitas induk, maka PT Palapa menerima keuntungan sebesar 4 juta. Yang diperoleh dengan harga 6 juta dan dijual kepada PT Samudra itu sebesar 10 juta. Maka ada keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh dari PT Samudra, dari PT Palapa sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi dalam periode yang sama. Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat PT Palapa terkait dengan pengukuhan keuntungan. Karena persediaan barang dagang tadi terjual kepada perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode penjualan yang dilakukan oleh PT Induk terhadap PT Anak. Kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas akuntansi keuangan lanjutan 1. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dan jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.